Aduh, pening kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Nur Apipah dengan NIM 2311069. Saya mahasiswi dari STM Mika Mardina Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bapak Iqbal Jamaluddin MKom. Untuk memulai pembahasan, mari kita tinjau sebuah kasus yang terjadi yang dimana ada seseorang yang sebutlah namanya Abdul mengunggah foto-foto teman wanitanya atau pacarnya yang tidak senonoh ke Facebook. Perlu digarisbawahi juga bahwa Abdul di sini menggunakan akun dan kata sandi yang sah, sehingga tidak ada peretasan atau hacking di dalamnya. Nah, pertanyaan nomor 1 itu, prinsip etika apa sih yang dilanggar oleh Abdul? Sedangkan melihat fakta tersebut, tidak ada sistem yang dibobol oleh Abdul. Dan dari sini kita harus bisa membedakan antara kemampuan sistem dan batasan moral. Jika kita analisis, Abdul telah melanggar prinsip etika profesi yang sangat mendasar, yang dimana adalah penyalahgunaan hak akses. Di sini ia menggunakan otoritas masuk untuk tujuan yang merusak. Lalu yang kedua adalah pelanggaran privasi, karena Abdul mengunggah konten pribadi tanpa izin dari si pemilik akun. Lalu yang ketiga itu ada pelanggaran integritas, yang dimana ia menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pacarnya itu. Lalu untuk soal nomor 2, sebutkan prinsip-prinsip etika profesi. Nah, agar kita memiliki landasan yang kuat di dalam menilai kasus ini, kita perlu memahami prinsip-prinsip utama etika profesi di dalam bidang teknologi informasi. Prinsip tersebut meliputi kerahasiaan, lalu yang kedua ada integritas, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kompetensi profesional, yang kelima kepatuhan hukum, lalu yang keenam ada menghormati hak kekayaan intelektual atau haki, lalu yang ketujuh ada kejujuran dan kepercayaan, kedelapan adalah tanggung jawab sosial. Nah, setelah kita melihat deretan prinsip profesi ini, barulah kita bisa menjawab pertanyaan selanjutnya yang mengapa sih prinsip-prinsip yang begitu banyak ini harus kita jaga. Nah, sebagai perumpamaan, bayangkan jika kita memberikan kunci rumah kepada seseorang asisten atau kepada seorang tukang servis. Secara teknis mereka sah untuk masuk atau memiliki akses yang legal untuk masuk ke dalam setiap ruangan yang kita beri kuncinya. Namun, apakah karena mereka memiliki kunci untuk setiap ruangan, lantas mereka pantas atau boleh membuka kunci lemari kita? Nah, memegang kunci merupakan sebuah kemampuan teknis, tetapi tahu batasan untuk ruangan mana yang boleh kita buka dan tidak boleh kita buka itu merupakan sebuah adab. Nah, jadi etika berfungsi sebagai standar perilaku agar kita bisa membedakan mana sih hal yang bisa dilakukan secara teknis dan hal yang dilakukan secara norma. Setelah kita memahami teori dan alasan mengapa etika itu penting, mungkin kita bertanya, apakah ada kejadian di dunia nyata yang dimana seseorang yang memiliki hak akses sah, namun tindakannya dianggap salah secara etika atau secara norma? Jawabannya banyak sekali. Di sini saya mengambil salah satu contoh yang dimana pernah terjadi kebocoran data nasabah BRI Life. Berita ini saya kutip dari Hukum Online dengan judul Data Nasabah BRI Life Bocor, RUU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Disahkan. Nah, di dalam kasus ini tuh terdapat jutaan data pribadi yang bocor karena diduga diperjualbelikan. Secara etika profesi ini merupakan pelanggaran yang sangat berat karena prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab di sini sedang dilanggar. Terlepas dari apakah ada unsur kelalaian atau serangan luar, seorang profesional IT bertanggung jawab penuh untuk memastikan sistem yang dikelolanya aman dan integritas data nasabah harus terjaga. Nah, sebagai kesimpulan, kasus-kasus tadi mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kebenaran secara teknis tidak selalu berarti benar secara etika. Menyalahgunakan kepercayaan dan merugikan orang lain adalah kesalahan yang begitu besar. Memiliki akses atau memegang kunci sistem bukan berarti kita bebas melakukan apa saja.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.